Assalamualaikum. Selamat datang di kanal Daur Ilmu. Pada episode ini, kita akan membahas beberapa literatur yang berisi catatan dan kata kunci dari episode 2 sebelumnya. Mari kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Mahraj. Mahraj dalam kaidah bahasa Arab berarti tempat keluarnya suara dalam pengucapan kata. Sebagian ciri dari bahasa kuno adalah adanya perubahan suara dalam pengucapan. A, I, U, E, O bukan termasuk huruf, tetapi bagian dari pengucapan. Yunani kuno yang mengadaptasi abjad dari Fenisia, mulai menambahkan bunyi vokal sebagai huruf dan memberikan tanda pada aksara untuk membantu pengucapan yang sesuai. Penambahan ini disebut diakritik atau tanda aksen suara, seperti halnya harokat dalam tulisan Arab dan Ibrani. Sedangkan pada bahasa modern seperti Romawi atau Latin, mereka tidak memiliki atau kesulitan dalam perubahan suara, sehingga perubahan suara ditulis sebagai huruf vokal saja. Ketika bahasa Latin Romawi berkembang dan diadaptasi oleh bahasa yang lebih mudah seperti bahasa Inggris, tanda baca ini dihilangkan diganti dengan penulisan huruf rangkap. Ciri lain dari aksara kuno adalah ditulis dari arah kanan ke kiri atau dari atas ke bawah. Tiap huruf yang bersuara bisa berarti kata yang punya arti, kemudian disambung atau dibentuk menjadi satu kata baru atau kalimat baru. Sebegitu sulitnya dalam transliterasi terjemah antar bahasa, sehingga Al-Quran sejak awal dilarang untuk diterjemahkan secara mandiri, kecuali menyertakan bahasa dan tulisan aslinya untuk menghindari kesalahan dan keterbatasan arti dalam penerjemahan. Sehingga Al-Quran walaupun mempunyai banyak terjemahan di semua bahasa dunia, tetap hanya ada satu versi dengan jumlah surat, bahkan kata yang tetap sama. Filistin dan Palestina. Filistin atau Filistim dalam bahasa Ibrani atau Filistinus dalam bahasa Latin adalah sebutan bagi bangsa yang datang dan tinggal di wilayah Syam atau Fenisia, bersama-sama dengan bangsa keturunan yang sudah lebih dulu tinggal, yaitu bangsa Kanaan dan bangsa Het yang migrasi dari wilayah Mesir, bangsa Yebus yang migrasi dari wilayah Paran Gurun Arab, dan bangsa Amori yang migrasi dari Mesopotamia. Menurut sumber Alkitab Ibrani, bangsa-bangsa penghuni awal ini memiliki ciri postur badan yang besar, terutama bangsa Amori yang leluhurnya disebutkan setinggi pohon aras sekitar 100 hasta atau 25 sampai 30 meter. Bangsa Filistin datang dari wilayah yang sekarang adalah Eropa. Keturunan dari Misraim bin Ham yang migrasi dari wilayah Mesir ke Siprus Mediterania di Eropa. Rumpun yang sama dengan leluhur bangsa Kreta Yunani kuno dan Romawi. Seiring waktu, populasi penghuni awal ini semakin sedikit, karena bangsa Filistin menempati wilayah yang paling luas. Maka wilayah yang ditempati bangsa Filistin atau Filistinus dan sekitarnya sering disebut wilayah Palestina dalam bahasa Romawi. Bangsa Romawi kuno disebutkan takut dengan bangsa Filistin, karena selain fisik yang besar mereka juga disebut barbar. Penghuni selanjutnya adalah bangsa Amalikah atau Amalik pada zaman sebelum Nabi Musa. Walaupun sama-sama bertubuh besar, tapi postur mereka berbeda jauh. Jarak tahun antara bangsa Filistin dan Amalikah mencapai 1.600 tahun. Bila mengambil dari rujukan hadis tentang postur Nabi Ibrahim, maka tinggi rata-rata penduduk di sana diperkirakan sekitar 3-4 meter. Seperti halnya penduduk kota Babilonia akhir. Data ilmiah juga membuktikan kalau Filistin adalah pendatang di wilayah tersebut. Dari temuan arkeologi situs peninggalan Filistin, memperlihatkan bahasa yang dipakai bukanlah dari rumpun bahasa Semitik, dan penelitian DNA dari 100 sampel makam kuno bangsa Filistin
yang dilakukan Max Planck Jerman bersama para arkeolog Israel menemukan perbedaan antara DNA keturunan Filistin dengan penghuni tanah Palestina lainnya. Penghuni tanah Palestina sering berganti dan bercampur. Penduduk Palestina sebelum adanya negara Israel adalah keturunan campuran dari banyak rumpun Semitik berbahasa Arab. Maka antara Filistin dan Palestina sekarang adalah dua hal yang tidak berhubungan. Bangsa Amalekah sendiri menurut tiga agama memang disebutkan ada sebagai kaum yang memerangi Nabi Musa sewaktu menuju tanah Yerusalem. Peperangan panjang dimulai sejak zaman Nabi Musa, sampai akhirnya diteruskan dan dimenangkan pada zaman Nabi Yusha bin Nun alias Yosua, keturunan dari Nabi Yusuf. Bahkan hadis Nabi Muhammad menyebutkan bahwa nama Yasrib diganti menjadi Madinah. Salah satu alasannya adalah nama Yasrib bin Mahlail merupakan nama raja dari bangsa Amalekah yang bermakna gelap atau dosa. Dan Yasrib adalah kota pemukiman diaspora Yahudi terbesar di Jazirah Arab setelah diusir oleh bangsa Romawi dari tanah Yerusalem. Mereka memilih Yasrib karena sebagian dari mereka masih mempercayai kedatangan Nabi terakhir yang lahir dari wilayah Gurun Paran, sebutan gurun pasir di selatan Yerusalem. Tanah Perjanjian atau tanah yang dijanjikan disebutkan dalam 5 ayat Alkitab Ibrani Perjanjian Lama dan dalam 1 ayat Perjanjian Baru Alkitab Kristen sebagai tanah perjanjian antara Abraham dengan Tuhannya. Negara Israel meyakini maksud Abraham dan keturunannya sebagai hak eksklusif bangsa Yahudi saja, sedangkan gereja Kristen lebih luas mengartikannya kepada siapapun yang mengikuti ajaran Yesus. Seperti konsep konsili Yerusalem tahun 50 Masehi. Islam sendiri mengartikan keturunan Israel dengan mengembalikan arti kata nama Israel dalam bahasa Ibrani dan Arab, yang berarti hamba Allah yang soleh atau hamba Allah yang disayang. Jadi siapapun hamba Allah yang soleh dan mewarisi sifat Nabi Yakub atau Israel yang sabar, penyayang dan lembut, bisa tinggal di sana selamanya. Hal yang menarik dalam kitab Ulangan mengatakan bahwa Tuhan akan membawa mereka ke tanah yang dijanjikan, tetapi mereka sesudahnya akan menyembah Tuhan yang lain dan mengingkari perjanjian Tuhan. Ayat ini sejalan dengan kisah pengikut Eksodus Nabi Musa yang kembali menyembah patung dan banyak dewa setelah diselamatkan dari penindasan. Negara Israel. Gerakan Zionis Internasional untuk mendirikan negara Israel yang dipelopori oleh Theodor Herzl dan kelompoknya. Menurut sejarawan, arkeolog, dan filsuf Ernest Renan bukanlah keturunan Israel. Bahkan tidak termasuk ke dalam 12 suku keturunan Nabi Yakub ataupun Yahudi. Mereka disebut Yahudi Askenasi atau Yahudi Germanik, diaspora komunitas Yahudi di benua Eropa atau orang campuran Eropa yang memeluk ajaran Yahudi berbahasa Yidi atau Yahudi Jermanik. Pendapat ini diperkuat oleh penelitian genetika oleh sebagian ilmuwan, diantaranya adalah Eran Al-Haik yang juga seorang Israel Amerika, bahwa Yahudi Askenasi adalah keturunan campuran Iran, Turki, Slavi Eropa Selatan. Kelompok inilah yang nanti mengalami penindasan dan pembunuhan rasis oleh Nazi Jerman semasa Perang Dunia II. Catatan ini bersifat literatur dengan data yang bisa berubah seiring penambahan informasi. Tidak ada hubungannya dengan perdebatan klaim atas tanah Palestina, jadi silakan saja diperdebatkan menurut tafsir dan literatur masing-masing pihak. Demikian sedikit catatan tambahan untuk episode 2 kali ini. Semoga membawa manfaat bagi Anda dan keluarga. Pada episode berikutnya, kita akan kembali melanjutkan kisah hidup Nabi Muhammad, yaitu episode tentang suku Quraisy. Komentar positif, saran dan pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar di bawah. Kesempatan untuk apresiasi, berdonasi dan bekerja sama untuk pengembangan kanal edukasi ini selalu terbuka dan kami harapkan. Terima kasih telah menonton pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.